Pernah nggak kalian ngerasain jalan sepi di tengah malam dan tiba-tiba ada sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri? Malam ini gue bakal cerita pengalaman nyata seorang mahasiswa yang ngadepin penampakan genderuwo di jalan perkampungan. Bayangan besar, mata merah, dan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Jangan skip, karena yang terjadi di jalan itu nggak cuma cerita, tapi nyata. Siap-siap ketakutan. Ya, malam itu, udara di kampus terasa aneh. Seolah setiap hembusan angin membawa bisikan yang tak bisa dimengerti. Aryo, mahasiswa semester akhir, baru saja selesai dari laboratorium, berjalan sendirian melewati jalan setapak perkampungan yang biasanya ia lewati tanpa rasa takut. Jalan itu dipenuhi pepohonan trembesi tua. Ranting-rantingnya menari tertiup angin, menghasilkan suara yang menyerupai langkah kaki. Aryo menggenggam tasnya lebih erat, matanya waspada. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma imajinasiku, gumamnya pelan sambil melangkah lebih cepat. Tiba-tiba, dari sisi jalan yang gelap, ia menangkap bayangan besar. Sosok itu berdiri diam di bawah pohon trembesi. Tubuhnya tinggi, lebar, dan ditutupi bulu kasar berwarna gelap. Jantung Aryo seakan berhenti sesaat. Siapa itu? Aryo berseru. Suaranya gemetar meski tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, hanya menatap dengan mata merah yang berkilau samar di kegelapan. Aryo menelan ludahnya, berusaha memanggil akal sehatnya. Ini nggak mungkin, mungkin cuman pohon atau patung, ujarnya dalam hati. Tapi langkahnya terasa berat seperti ada yang menahan. Ia mencoba mengambil ponsel untuk menyalakan senter, tapi tangan gemetarnya membuatnya sulit menekan tombol. Astaga, cepat Aryo, cepat! Bisiknya panik. Bayangan itu perlahan melangkah maju, dan meskipun jarak masih beberapa meter, ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Aku nggak bercanda, kalau itu nyata, aku harus lari. Aryo berbalik, tapi kakinya terasa seperti ditanam ke tanah. Suara ranting patah terdengar di belakangnya, langkah berat, tidak manusiawi. Hei, siapa di sana? Aryo berteriak, suaranya nyaris tenggelam oleh angin malam. Sosok itu kini terlihat lebih jelas, tubuh besar, kepala ditutupi bulu hitam, dan tangan panjang menggantung seperti cakar. Aryo menunduk, mencoba memfokuskan pandangan pada sesuatu yang familiar, tapi semuanya salah. Suara napasnya sendiri terdengar keras di telinga, bercampur dengan suara daun yang bergesekan. Ini genderuwo. Nggak mungkin, ia bergumam. Suara hampir tidak terdengar. Ia mengingat cerita dari teman-temannya tentang makhluk halus yang suka menampakkan diri di tempat sepi, di antara pepohonan besar, mengambil energi orang yang lemah atau terlalu penasaran. Tubuh Aryo mulai gemetar hebat, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk tetap menatap bayangan itu. Sosok itu mencondongkan kepala, seperti menilai Aryo, lalu mengeluarkan suara mendesah panjang yang membuat bulu kuduknya merinding. Aryo mundur setapak, kakinya menyentuh batu kecil yang membuatnya tersandung. Aryo, jangan jatuh! Ia berteriak pada dirinya sendiri sambil memejamkan mata dan mencoba mengatur napas. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah berada beberapa langkah lebih dekat. Diam, menunggu, seperti ingin melihat reaksinya. Aku harus lari sekarang. Aryo berbisik sebelum akhirnya menoleh dan berlari sekuat tenaga. Ranting dan daun kering berdesing di bawah kakinya. Suara langkah berat mengikuti dari belakang. Tapi saat Aryo menoleh sekilas, bayangan itu menghilang, seperti ditelan gelap malam. Nafasnya tersengal-sengal, hati berdebar kencang. Tapi satu hal jelas di pikirannya. Ia baru saja bertemu sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang nyata dan menakutkan.
dan jalan itu tidak akan pernah terlihat sama lagi. Keesokan paginya, Aryo masih merasa jantungnya berdetak cepat setiap kali teringat malam sebelumnya. Ia duduk di ruang kamar kosnya sambil menatap secangkir kopi yang mengepul, mencoba menenangkan pikirannya. Temannya, Budi, masuk sambil membawa tas ransel. Matanya menangkap ekspresi panik Aryo. "Bro, kenapa kamu pucat banget? Malam gak tidur ya?" tanya Budi sambil menaruh tasnya di lantai. Aryo menelan ludah, menatap Budi dengan mata yang masih memancarkan ketakutan. "Budi, semalam aku lihat sesuatu di jalan perkampungan, di bawah pohon trembesi." Aryo mulai bercerita dengan suara gemetar. Sesuatu besar, berbulu lebat, matanya merah menyala. Budi duduk di sampingnya, menatapnya serius, tapi sambil tersenyum kecil. "Ah, paling cuma bayangan pohon atau hewan, bro. Jangan terlalu mikir aneh-aneh," katanya, mencoba menenangkan. Tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. Aryo menggenggam gelas kopinya. Tangannya gemetar. "Budi, ini bukan bayangan. Aku lihat." Dia bergerak, maju mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya, seolah menelan energi dari sekitarku. Budi terdiam, menatap Aryo dengan serius sekarang. "Kamu yakin itu nggak cuma mimpi atau kelelahan? Jalan itu kan sepi banget, gelap, angin berisik. Bisa aja imajinasimu kepengaruhin." Suasana Aryo menggeleng cepat. "Aku nggak bercanda, Bud. Aku merasakan ada yang mengikuti langkahku. Bahkan ketika aku lari, suara langkah berat itu nggak manusiawi." Budi mengangkat alisnya, mulai terlihat sedikit cemas. "Kalau itu beneran, ya ampun bro, itu genderuwo. Tapi biasanya mereka nggak muncul sembarangan, ada alasan tertentu. Energi tempat itu, entah kenapa dia tertarik sama kamu." Aryo menunduk, menarik napas panjang. "Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku takut. Bahkan aku nggak bisa tidur semalam. Bayangannya terus ada di sudut mataku." Budi meletakkan tangan di pundak Aryo. "Tenang bro, kita harus tetap tenang. Malam ini aku temenin kamu kalau mau lewat jalan itu lagi. Jangan lari sendirian." Aryo mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar. "Aku nggak bisa berhenti mikirin itu. Apa yang dia inginkan dari aku?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Budi menghela napas. Kadang makhluk seperti itu cuman penasaran, tapi jangan dianggap enteng. Jangan keluar malam sendirian dulu. Dan kalau bisa, jangan fokus ke rasa takutmu. Fokus ke langkahmu sendiri. Aryo menatap jendela, cahaya pagi menyinari kamar, tapi bayangan gelap malam itu masih terasa menempel. Aku cuman gak mau kejadian itu terulang. Tapi rasa penasaran ini membunuhku, Bud. Aku harus tahu kenapa dia muncul. Budi tersenyum tipis, tapi serius. "Ya udah, kalau mau nekat, malam ini aku nemenin. Tapi kamu harus siap menghadapi apapun, bro. Kalau ketemu lagi, jangan panik. Coba tetap tenang dan jangan langsung lari. Kadang mereka cuma pengen lihat reaksi kita." Aryo mengangguk, meskipun hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia tahu satu hal pasti. Malam ini, jalan perkampungan itu akan berubah dari sekadar jalur pulang biasa menjadi arena ketegangan nyata. Dan ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat semalam. Sesekali, ia masih bisa mendengar bayangan langkah berat itu di kepalanya, meski matahari sudah tinggi. Setiap kali ia menutup mata sejenak, bayangan berbulu lebat dengan mata merah itu muncul kembali, berdiri di bawah pohon trembesi, menunggu. "Aku harus kuat," bisik Aryo pada dirinya sendiri. "Malam ini, aku nggak akan lari tanpa menghadapi apapun." Budi menepuk bahunya. "Itu semangatnya, bro. Kita hadapi bersama." Malam itu, Aryo dan Budi memutuskan untuk tidak melewatkan jalan perkampungan sendirian.
Lampu senter mereka menembus kegelapan, tapi bayangan pepohonan tampak seperti raksasa yang menunggu di setiap sudut. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang patah di bawah kaki mereka. Aryo menelan ludah, langkahnya pelan tapi tegas, matanya menelusuri setiap bayangan. "Bro, kamu yakin ini aman?" tanya Aryo, suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Budi menepuk bahunya. "Aman, asal kita tetap tenang dan gak panik. Ingat, mereka suka lihat reaksi kita." Aryo mengangguk, tapi setiap kali mereka melewati pohon trembesi tua, hatinya seperti dicengkeram dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, dari sisi jalan yang lebih gelap, terdengar suara langkah berat. Bukan dari manusia, tapi berat, bergema di antara pohon. Dengar itu? Aryo berbisik, hampir tidak terdengar. Budi mengangguk, mata mereka membesar, fokus pada arah suara. Langkah itu semakin mendekat, dan bayangan besar tampak bergerak perlahan dari antara pepohonan. Aryo menahan napas, rasanya jantungnya ingin melompat keluar. Sosok itu muncul perlahan, tubuh besar, lebat, dan bergerak dengan keanggunan yang menakutkan. Matanya merah menyala, menembus kegelapan. Aryo gemetar, tapi Budi menarik lengannya. "Tenang, jangan lari dulu, lihat reaksinya." Sosok itu mencondongkan kepala, menatap Aryo, seolah menilai keberaniannya. Aku nggak takut." Aryo berteriak, suaranya pecah karena adrenalin. Sosok itu diam, menunggu, lalu mengeluarkan suara mendesah panjang yang menggetarkan udara di sekitar mereka. Aryo merasa hawa dingin menusuk hingga ke tulang, tapi Budi tetap menepuk pundaknya. "Tetap berdiri, jangan panik. Kita bisa lihat apa yang terjadi." Bayangan itu bergerak maju beberapa langkah, tapi tetap di atas tanah, tidak pernah menyerang. Aryo menghirup napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Kenapa? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu mau dariku?" Ia menunduk sedikit, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud menakuti. Sosok itu menatapnya beberapa saat, lalu perlahan berbalik menghilang di balik pepohonan. Aryo dan Budi saling menatap, hati mereka masih berdebar kencang, tapi keheningan malam terasa lebih berat dari sebelumnya. "Astaga, itu nyata, benar-benar genderuwo," bisik Aryo, tangannya masih gemetar. Budi menepuk punggungnya. "Lihat, dia pergi, tapi kamu harus hati-hati. Energi tempat ini kuat. Mereka muncul karena ada yang mengundang atau penasaran." Aryo menunduk, memandang senter yang gemetar di tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut sekaligus kagum. "Aku nggak pernah merasa sedemikian dekat dengan hal gaib sebelumnya. Rasanya seperti dia membaca pikiranku." Budi mengangguk. "Itu sebabnya kita nggak boleh panik. Makhluk ini suka lihat reaksi manusia. Kalau kita panik, mereka bisa lebih agresif." Aryo menarik napas panjang, mencoba menenangkan tubuhnya. Tapi bayangan sosok besar itu masih membekas di matanya. Mereka melanjutkan perjalanan perlahan. Setiap langkah disertai suara ranting patah dan angin yang seperti bisikan. Malam itu, jalan perkampungan tidak lagi terlihat biasa. Ia menjadi tempat yang penuh energi gaib, dan Aryo tahu bahwa pengalaman ini akan membekas selamanya. Meski mereka berhasil melewati jalan itu tanpa cedera, satu hal jelas, pertemuan dengan genderuwo itu nyata, dan malam ini adalah bukti bahwa dunia gaib selalu mengintai di tempat-tempat sepi, menunggu siapa saja yang terlalu berani atau terlalu penasaran. Aryo menoleh ke arah pohon trembesi terakhir sebelum mereka keluar dari jalan itu. Dan meski sosok itu sudah tidak ada, rasa dingin dan ketegangan masih menempel di tubuhnya. Seolah malam itu baru saja dimulai, bukan berakhir. Keesokan paginya, suasana kampus terasa aneh bagi Aryo. Ia duduk di bangku taman,
menatap langit pagi yang cerah, tapi pikirannya masih terganggu oleh pengalaman malam sebelumnya. Setiap kali ia menutup mata sejenak, bayangan sosok berbulu lebat itu muncul kembali, berdiri di bawah pohon trembesi, menatapnya dengan mata merah menyala. Budi datang membawa tas dan nampak gelisah. "Bro, kamu dengar kabar dari perkampungan nggak?" tanya Budi. Nada suaranya lebih serius dari biasanya. Aryo menatapnya, rasa takut muncul kembali. "Kabar apa, Bud?" tanya Aryo, suaranya serak. Budi menelan ludah, duduk di sampingnya, dan menatap Aryo dengan mata serius. "Sunardi, pemuda yang tinggal di ujung perkampungan, hilang semalam. Kata warga, dia terakhir terlihat berjalan di jalan yang sama. Jalan Trembesi itu," Budi menjelaskan. Suaranya nyaris berbisik. Aryo merasa dadanya sesak. "Apa? Itu jalan yang sama yang kita lewati semalam?" Suaranya bergetar. Pikirannya langsung kembali ke bayangan besar yang ia lihat. Budi mengangguk pelan. "Iya bro, warga bilang, ada yang bilang dia diculik makhluk gaib. Entah benar atau enggak, tapi suasananya mencekam banget." Aryo menunduk, jantungnya berdebar kencang. "Aku nggak mau percaya, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan pengalaman semalam. Itu nyata, Bud. Aku melihatnya sendiri." Budi menepuk pundak Aryo. "Aku percaya kamu, bro. Tapi kita harus hati-hati. Bisa jadi makhluk itu muncul karena ada energi tertentu di jalan itu. Dan kalau Sunardi hilang, itu peringatan buat kita." Aryo menatap jauh. Bayangan Trembesi di matanya terasa hidup kembali. "Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus tahu apa yang terjadi. Tapi aku juga takut kalau aku sendirian," bisiknya. Budi menghela napas panjang. "Kalau mau, malam ini kita pergi bareng warga atau orang yang ngerti soal hal-hal gaib. Jangan sendirian. Aku nggak mau hal yang sama terjadi sama kamu." Aryo menelan ludah, keringat dingin mulai muncul di dahinya. "Aku cuma ingin memastikan Sunardi baik-baik saja. Tapi aku juga nggak ingin mengundang masalah buat kita sendiri," kata Aryo. Budi menatap sekeliling taman, memastikan tidak ada orang yang mendengar. "Ini serius, bro. Kalau makhluk itu muncul lagi, jangan panik, jangan lari. Kita harus tetap waspada, dan kalau perlu, kita minta bantuan orang yang ngerti." Aryo mengangguk, meskipun hatinya campur aduk antara takut, penasaran, dan rasa bersalah. "Aku nggak akan membiarkan dia hilang begitu saja. Kalau makhluk itu muncul, aku harus siap." Budi tersenyum tipis tapi serius. "Ya, itu semangatnya bro. Tapi jangan gegabah. Kita harus rencana dulu." Aryo menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. "Malam ini aku nggak akan menghadapinya sendirian. Aku harus tahu apa yang terjadi, tapi aku juga harus aman." Budi menepuk pundaknya lagi. "Benar, kita hadapi bersama." Rasa takut Aryo tidak hilang, tapi ada sedikit keberanian yang mulai muncul. Ia tahu satu hal pasti, jalan perkampungan itu bukan sekadar jalur pulang biasa lagi. Ia menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari dunia manusia, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika dan yang bisa menelan siapa saja yang terlalu dekat atau terlalu penasaran. Bayangan Trembesi yang dulu hanya pohon tua kini berubah menjadi simbol ketegangan nyata, tempat di mana batas dunia manusia dan gaib mulai kabur. Aryo menatap langit pagi, menenangkan diri, tapi ia tahu malam ini segalanya akan berubah. Ia dan Budi harus bersiap menghadapi kenyataan yang selama ini hanya mereka rasakan sebagai bisikan dan bayangan. Tapi sekarang telah menjadi ancaman nyata yang bisa menelan siapa saja. Malam itu, warga perkampungan berkumpul di sekitar pohon Trembesi, tempat terakhir Sunardi terlihat. Suasana mencekam terasa hingga ke tulang. Cahaya lampu senter
yang mereka bawa menembus kegelapan. Tapi bayangan pepohonan menari seperti sosok raksasa yang menunggu. Aryo dan Budi datang bersama beberapa pemuda membawa alat sederhana, tongkat, batu, dan lampu senter untuk membantu pencarian. "Sunardi, kami mencarimu," teriak salah seorang warga, suaranya bergema di antara pohon. Angin malam membawa bisikan yang terdengar seperti tawa tipis, membuat beberapa orang merinding. Aryo menatap sekeliling, napasnya tersengal, setiap langkahnya berat karena rasa takut yang menempel di kulitnya. "Bud, rasanya ada yang mengawasi," bisiknya, menempel dekat dengan Budi. Budi mengangguk, matanya fokus ke pepohonan. "Iya, jangan panik, tetap di kelompok kita." Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari atas pohon, suara ranting patah yang berat, seolah ada yang bergerak di cabang-cabangnya. "Itu suara apa?" tanya seorang warga dengan suara gemetar. Semua terdiam, menahan napas, menatap gelap di atas kepala mereka. Bayangan besar muncul di antara pepohonan, tinggi, lebar, berbulu gelap. Mata merahnya menyala samar di cahaya senter. Aryo menelan ludah, kakinya terasa berat, tapi ia mencoba tetap berdiri. "Jangan lari dulu," Budi menekannya pelan. "Lihat reaksinya." Sosok itu diam, menatap mereka, lalu mengeluarkan suara mendesah panjang yang menggema di udara malam. "Sunardi, di mana kamu?" teriak seorang warga lain, suaranya nyaris tenggelam oleh bisikan angin yang menyeramkan. Aryo melihat ke arah pohon, sosok besar itu seolah menandai sesuatu, lalu menghilang perlahan ke arah gelap perkampungan. Beberapa warga memutuskan untuk memanjat pohon trembesi. Hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang bisa memancing makhluk itu. "Hati-hati, jangan jatuh," teriak warga dari bawah. Aryo memejamkan mata sejenak, rasa takutnya bercampur adrenalin ketika ia mendengar suara lembut dari atas. "Aku di sini, tapi aku nggak bisa turun sendiri." Suara itu lemah, terdengar familiar. "Sunardi." Dengan hati-hati, warga menariknya turun. Tubuhnya lemas, pakaian robek, dan napasnya tersengal. Aku nggak ngerti kenapa bisa di sini," Sunardi berbisik. Matanya kosong menatap pepohonan. Aryo dan Budi menepuk punggungnya, mencoba menenangkan, sementara warga lain memastikan tidak ada makhluk lain yang mengintai. "Kamu diculik genderuwo, nak," salah satu warga berkata. Suaranya berat, menekankan ketegangan malam itu. Sunardi hanya terdiam. Air matanya menetes, tidak mampu menjelaskan pengalaman yang baru saja dialaminya. "Aku nggak pernah merasa begitu dekat dengan sesuatu yang bukan manusia," Sunardi akhirnya menggumam. Angin malam berdesir lagi, suara pepohonan berderak, dan seolah malam itu memeluk mereka dengan ketegangan yang mencekam. Aryo menatap sekeliling, menyadari bahwa jalan perkampungan itu telah berubah. Tidak lagi hanya jalur biasa, tapi wilayah yang penuh energi gaib, di mana batas antara dunia manusia dan makhluk halus kabur. Budi menepuk pundak Aryo. "Lihat bro, kita selamat kali ini, tapi kita harus menghormati tempat ini. Jangan sembarangan datang lagi tanpa persiapan." Aryo mengangguk pelan, rasa takut dan lega bercampur. Malam itu, mereka semua menyadari satu hal. Keberadaan makhluk gaib bukan sekadar cerita atau mitos. Ia nyata, dan hanya orang-orang yang berhati-hati yang bisa selamat. Bayangan trembesi tua itu tetap menempel di mata Aryo, seolah mengingatkan bahwa malam ini bukan akhir, tapi awal dari pengalaman yang akan terus menghantui pikirannya. Setelah berhasil mengevakuasi Sunardi, warga berkumpul di halaman rumah salah satu tetua kampung. Cahaya lampu senter dan lampu minyak menyorot wajah-wajah tegang yang penuh ketakutan dan penasaran. Sunardi duduk di bangku kayu, tubuhnya lemas dan kulitnya dingin.
napas tersengal-sengal. Aku nggak ngerti kenapa bisa berada di sana, katanya dengan suara gemetar, matanya masih menatap pepohonan gelap di kejauhan. Aryo dan Budi duduk di sampingnya, menepuk punggungnya, mencoba memberikan rasa aman. Ceritakan semuanya, Sunardi. Jangan ditahan, ujar Budi dengan suara menenangkan. Sunardi menelan ludah, memejamkan mata sejenak, lalu mulai bercerita dengan suara yang nyaris berbisik. Aku sedang berjalan pulang. Tiba-tiba ada bayangan besar yang muncul di jalan. Aku mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu menahan langkahku. Sosok itu besar, berbulu lebat. Matanya merah menyala. Aku nggak bisa lari jauh, tapi rasanya dia mengikuti setiap langkahku. Aryo menatapnya dengan ketegangan yang sama. Bayangan sosok itu masih membekas di pikirannya dari malam sebelumnya. Aku merasa dia ingin aku tetap di tempat itu, tapi aku nggak ngerti maksudnya. Aku terjatuh di tanah, dan tiba-tiba semuanya terasa gelap. Aku nggak sadar berapa lama aku di sana. Sampai suara kalian memanggil membuatku sadar. Sunardi melanjutkan. Suaranya serak, menahan ketakutan yang masih menempel di tubuhnya. Salah satu tetua kampung, Pak Hadi, menatap Sunardi serius. Itu genderuwo nak. Makhluk itu muncul karena ada energi tertentu di tempat itu. Mereka suka muncul di area yang sepi, memiliki aura kuat, dan bisa menarik orang yang penasaran atau lemah energinya. Aryo menatap Pak Hadi. Jadi, itu yang aku lihat semalam? Nyata? Pak Hadi mengangguk. Iya, mereka nyata, tapi tidak selalu berbahaya jika kita menghormati wilayah mereka. Tapi kalau mereka sudah memilih target, mereka bisa menahan orang, membuatnya tersesat, dan bahkan menguras energi tubuh dan mentalnya. Sunardi menunduk, air matanya menetes. Aku merasa begitu lemah, rasanya seperti seluruh tubuhku dikuras. Aku nggak bisa menjelaskan apa yang aku rasakan. Budi menepuk pundak Sunardi. Kamu selamat sekarang, tapi kita harus hati-hati kalau lewat jalan itu lagi. Jangan sendirian, dan jangan fokus pada rasa takutmu. Aryo menatap Sunardi, kemudian pepohonan gelap di kejauhan menyadari satu hal. Pengalaman ini bukan sekadar mitos atau cerita horor biasa. Aku harus menghadapi ini suatu saat. Aku nggak bisa membiarkan rasa takut menguasai kita selamanya, bisik Aryo pada dirinya sendiri. Suasana malam itu tetap mencekam. Suara angin berdesir membawa bisikan yang seolah terdengar seperti tawa tipis dari pepohonan. Pak Hadi menambahkan, untuk beberapa hari ke depan, kalian harus menjaga energi positif di sekitar perkampungan ini. Jangan menantang makhluk itu atau mengganggu wilayahnya, karena mereka akan muncul lagi jika merasa terganggu. Aryo mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan besar berbulu lebat itu masih membekas di pikirannya. Ia merasakan ketegangan yang menempel di kulitnya, hawa dingin yang tidak hanya berasal dari angin malam. Malam itu, Aryo menyadari bahwa dunia gaib benar-benar ada, dan jalan perkampungan yang selama ini ia lewati seperti wilayah antara dua dunia, manusia dan makhluk yang tidak terlihat, penuh misteri, dan menunggu siapa saja yang berani atau terlalu penasaran. Sunardi menunduk, menarik napas panjang, sementara warga lain memastikan sekeliling aman. Aryo menatap pepohonan trembesi tua, merasa ketegangan. Itu bukan hanya cerita, tetapi pengalaman nyata yang akan terus membayangi pikirannya setiap malam. Mereka semua tahu satu hal, malam itu adalah bukti nyata bahwa makhluk gaib bukan sekadar legenda, dan ketegangan yang mereka rasakan hanyalah awal dari kisah yang akan terus menghantui perkampungan itu. Beberapa hari setelah kejadian Sunardi, Aryo mulai merasakan sesuatu yang aneh di kosnya.
Malam pertama, ia kembali tidur. Meski lampu masih menyala, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Suara langkah berat terdengar samar di lantai kayu, meski ia yakin sedang sendirian. Aryo menahan napas, menatap sudut gelap. "Siapa di sana? Aku nggak main-main." Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya bisikan angin yang terdengar seperti mendesah panjang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan besar dengan mata merah itu muncul di pikirannya, seperti menunggu reaksi Aryo. Keesokan malam, hal serupa terjadi. Saat Aryo melangkah ke kamar mandi, bayangan di cermin tampak sedikit bergerak berbeda dari gerakan tubuhnya sendiri. "Astaga, ini nggak mungkin imajinasi lagi, Bud," gumamnya sambil menatap Budi yang sedang menonton televisi di ruang tamu kos. Budi menoleh, menyadari ketegangan Aryo. "Kamu kelelahan, bro. Istirahat aja, jangan terlalu mikirin itu." Tapi Aryo tahu ini bukan kelelahan. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi karena setiap malam ia mendengar langkah berat, bisikan samar, dan kadang aroma tanah basah yang datang begitu saja. Suatu malam, ia memutuskan untuk berbicara sendiri pada bayangan itu, mencoba menghadapi ketakutannya. "Aku tahu kamu di sana. Aku nggak akan lari lagi," bisiknya pelan. Suara hampir tenggelam oleh desiran angin. Hening menyelimuti kamar, tapi hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Aryo merasa jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya, tapi ada keberanian aneh yang muncul bersamaan dengan rasa takut itu. "Aku nggak ngerti kenapa kamu memilihku, tapi aku ingin mengerti," lanjutnya. Suara gemetar tapi tegas. Beberapa menit kemudian, langkah berat itu berhenti tepat di pintu kamar, seperti menilai Aryo. Ia menahan napas, tubuhnya kaku, tapi matanya tidak lepas dari bayangan yang terasa nyata meski tidak terlihat jelas. "Aku nggak akan menyerangmu, tapi aku ingin kamu sadar." Suara dalam pikirannya terdengar samar, tapi Aryo yakin itu datang dari makhluk yang ia lihat di perkampungan. Ia menunduk, mengakui ketakutannya, tapi juga berusaha tetap tenang. "Aku nggak takut, aku cuma ingin memahami," bisiknya. Malam itu berlangsung seperti ujian kesabaran, dengan hawa dingin, bisikan, dan langkah berat yang terus mengitari kamarnya. Aryo mulai menyadari satu hal penting. Makhluk itu bukan hanya muncul di jalan perkampungan, tapi bisa mengikuti energi manusia yang penasaran dan tidak menjaga diri dengan baik. Budi melihat perubahan di Aryo. "Bro, kamu mulai mengerti ya? Mereka sensitif sama energi kita." Aryo mengangguk, masih gemetar. "Aku harus belajar mengendalikan diri, Bud. Kalau aku panik, dia akan terus mengikutiku." Hari demi hari, kehadiran sosok itu semakin terasa nyata. Setiap kali Aryo melangkah keluar kamar atau melewati jalan sepi, ia merasakan tatapan dari mata merah itu, seperti ingin menilai keberaniannya. Tidurnya terganggu, napasnya tersengal jika bayangan itu muncul dalam mimpi. Ia sadar bahwa pertemuan di jalan perkampungan bukan akhir dari pengalaman itu, tapi awal dari sebuah perjalanan yang akan membuatnya memahami dunia gaib, energi yang mengikat manusia, dan batas tipis antara keberanian dan ketakutan. Aryo menatap langit malam dari jendela kosnya, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan Trembesi tua di jalan perkampungan tetap membayang di matanya, mengingatkannya bahwa makhluk itu selalu mengintai, selalu menunggu reaksi manusia, dan bahwa ia tidak bisa lagi menganggap dunia ini hanya milik manusia semata. Malam itu, Aryo memutuskan untuk tidak lagi menghindar. Ia berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangan dirinya sendiri, menarik napas panjang, dan mengumpulkan keberanian yang selama ini tersimpan di dalam dada.
Aku nggak akan lari lagi. Aku harus menghadapi semuanya. Bisiknya pada dirinya sendiri. Suara tegas, meski masih bergetar. Budi yang duduk di sampingnya menepuk bahunya. Kamu yakin, bro? Ini nggak main-main. Mereka bisa benar-benar membahayakan kalau kita panik. Aryo menoleh, menatap mata temannya. Aku harus tahu kenapa makhluk itu muncul, Bud. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dengan rasa takut yang mengintai setiap malam. Dengan senter di tangan, mereka berjalan menuju jalan perkampungan. Langkah mereka mantap, meski hati tetap waspada. Pepohonan trembesi tua membentuk bayangan yang menyeramkan. Ranting-ranting bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan halus yang terus mengitari mereka. Tenang, Aryo. Ingat, jangan panik, jangan lari, Budi mengingatkan. Aryo mengangguk, meski napasnya berat dan fokus pada setiap gerakan langkahnya. Saat mereka melewati pohon trembesi yang sama tempat Aryo pertama kali melihat genderuwo, ia berhenti. Ini dia. Disinilah semuanya terjadi. Bisiknya menahan rasa takut yang hampir menguasai tubuhnya. Bayangan besar tiba-tiba muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi dan berbulu lebat, seolah memancarkan energi yang bisa menahan napas siapapun. Aryo menatapnya langsung, tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tetap berdiri tegak. Aku nggak takut padamu, teriak Aryo. Suaranya pecah karena adrenalin, tapi ia memaksa dirinya tegas. Sosok itu diam, mencondongkan kepala, matanya merah bersinar, menembus gelap, menilai Aryo dengan intens. Suara desah panjang terdengar, bergema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Budi menepuk pundak Aryo. Lihat, tetap tenang, jangan tunjukkan rasa takutmu. Aryo menarik napas panjang, mencoba fokus. Aku ingin memahami. Kenapa kamu muncul di jalan ini? Kenapa memilihku? Hening menyelimuti sejenak. Hanya terdengar angin yang berdesir dan dedaunan bergesekan. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya. Diam, seolah memberi kesempatan Aryo untuk menatap, merasakan energi yang memancar darinya. Aku nggak akan lari. Aku cuma ingin mengerti. Aryo berkata dalam hati, mencoba menghubungkan pikirannya dengan makhluk itu, merasakan keberanian yang aneh, bercampur rasa takut. Sesaat kemudian, sosok itu mundur perlahan, lalu menghilang di balik pepohonan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Aryo menunduk, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi ada rasa lega yang muncul, meski ketegangan tetap terasa. Dia pergi, tapi aku merasa dia masih menunggu, gumamnya. Budi menepuk bahunya lagi. Itu langkah awal, bro. Kamu sudah berani menghadapi. Sekarang kita harus tetap hati-hati. Aryo menatap gelap perkampungan, sadar bahwa menghadapi ketakutan bukan berarti menghilangkannya, tapi belajar hidup berdampingan dengan dunia yang tak terlihat, memahami energi yang ada di sekitar mereka, dan menjaga keberanian tanpa membiarkan rasa takut menguasai. Malam itu, jalan perkampungan yang dulu hanya jalur pulang menjadi arena pembelajaran bagi Aryo tentang keberanian, rasa hormat, dan batas tipis antara manusia dan makhluk gaib yang selalu mengintai di kegelapan. Beberapa malam setelah pertemuan langsung dengan genderuwo, Aryo mulai merasakan sesuatu yang lebih aneh dan intens. Setiap kali ia melangkah keluar kos, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya dan bayangan pepohonan tampak hidup, bergerak mengikuti langkahnya. Suatu malam, ketika ia kembali dari membeli makanan, ia merasakan tatapan yang familiar. Mata merah yang dulu ia lihat di jalan perkampungan kini muncul di kegelapan ujung gang kecil. Aku tahu kamu di sana. Bisiknya pelan, tangannya menggenggam senter dengan erat. Langkah berat terdengar di belakangnya.
dan udara malam seolah bergetar, membawa bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Aryo menahan napas, mencoba menenangkan diri. Aku nggak takut. Aku cuma ingin mengerti kenapa kamu mengikutiku. Namun, tidak ada jawaban, hanya suara ranting patah dan desiran angin yang terdengar seperti mendesah panjang. Saat Aryo menoleh sekilas, bayangan besar itu tampak bergerak perlahan di antara pepohonan, menilai setiap gerakan tubuhnya. Napas Aryo tersengal, jantungnya berdebar, tapi ia memaksakan diri tetap berdiri tegak. Aku nggak akan lari lagi, ia berbisik. Suaranya nyaris tenggelam di udara malam. Budi yang menemani dari belakang menepuk pundaknya. Tetap fokus bro, jangan panik, jangan gerak terburu-buru. Aryo menunduk sejenak, mencoba merasakan energi yang memancar dari sosok itu. Mencoba memahami apakah makhluk itu hanya penasaran atau menuntut sesuatu. Suara desah berat kembali terdengar. Lebih dekat dari sebelumnya, tapi sosok itu tetap diam, menunggu, seolah memberi Aryo kesempatan untuk menunjukkan keberaniannya. Aku ingin mengerti, aku nggak berniat mengganggu, gumam Aryo. Hening menyelimuti beberapa detik, hanya terdengar desiran angin dan suara dedaunan. Tiba-tiba, bayangan itu mundur perlahan ke arah gelap yang lebih tebal, meninggalkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aryo menarik napas panjang. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada rasa lega yang muncul, meski ketegangan tetap terasa di sekitarnya. Dia pergi, tapi rasanya dia masih mengawasi, gumam Aryo pada diri sendiri. Budi menepuk pundaknya lagi. Kamu sudah berani menghadapi, sekarang kita harus tetap waspada. Mereka bisa muncul kapan saja kalau energi kita tidak seimbang. Aryo menatap pepohonan, menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekadar ketakutan sesaat, tapi pelajaran tentang dunia yang tidak terlihat, tentang batas manusia dan makhluk gaib, dan bagaimana energi serta keberanian mempengaruhi interaksi dengan mereka. Malam itu, jalan perkampungan tidak lagi hanya jalur pulang biasa. Ia menjadi medan pembelajaran, arena keberanian, dan pengingat bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar manusia, menunggu untuk menilai siapa yang berani dan siapa yang terlalu takut. Aryo menatap gelap, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya merasa sedikit damai meski ketegangan masih menempel. Sadar bahwa pertemuan dengan gender UFO bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman yang akan terus membayangi hidupnya, mengajarinya untuk hidup berdampingan dengan dunia yang tak terlihat dan menghormati energi di sekitar tempat-tempat yang sunyi dan misterius. Keesokan harinya, Aryo memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang terkenal di daerah itu. Seorang wanita tua bernama Mbak Sari yang dikenal mampu membaca energi gaib dan memahami makhluk halus. Ia ingin mencari jawaban, mengerti mengapa gender UO itu muncul di jalan perkampungan dan mengapa dirinya menjadi sasaran. Mbak Sari menyambut Aryo dan Budi di rumah kayunya yang sederhana. Aroma dupa tipis dan lilin menimbulkan suasana yang hangat tapi mistis. Jadi, kamu yang kemarin bertemu makhluk itu? Tanya Mbak Sari dengan suara lembut tapi tegas. Aryo mengangguk, suaranya bergetar. Iya, aku ingin tahu kenapa dia muncul, kenapa aku yang dia pilih. Aku nggak bermaksud mengganggu apapun, tapi aku merasa terus diikuti setiap malam. Mbak Sari menatap Aryo, matanya seolah menembus pikiran dan energi di sekitarnya. Jalan perkampungan itu, tempatnya punya energi kuat, tersisa dari pepohonan tua dan aura penghuni lama yang sudah meninggal. Makhluk seperti genderuwo tertarik pada energi yang kuat atau penasaran. Mereka bukan sekadar menakuti, tapi menilai, kadang menguji keberanian manusia, jelasnya. Aryo menelan ludah,
mencoba mencerna semua yang didengar. Rasa takutnya bercampur dengan rasa ingin tahu. Jadi, itu yang aku alami. Semua itu nyata? Tanyanya lagi. Mbak Sari mengangguk pelan. Iya, dan mereka bisa muncul kapan saja kalau manusia terlalu penasaran atau tidak menjaga energi dirinya sendiri. Tapi kalau kamu belajar menghormati dan menenangkan energi di sekitarmu, mereka biasanya tidak akan mendekat lagi. Aryo menatap Budi, merasa lega tapi juga masih tegang. Bagaimana aku bisa memastikan mereka enggak mengganggu lagi? Tanyanya. Mbak Sari tersenyum tipis. Kamu harus menjaga energi positif di kosmu dan di jalan itu. Jangan memancing mereka dengan rasa takut. Jangan menunjukkan kepanikan. Doa, sapaan hormat, dan menjaga pikiran tetap tenang akan membantu. Mereka menghormati manusia yang berani, tapi tidak arogan. Aryo mengangguk, menarik napas panjang, mencoba menenangkan seluruh tubuhnya. Aku akan melakukan itu. Aku ingin tenang, tapi aku juga ingin tetap bisa melewati jalan itu tanpa rasa takut, bisiknya. Budi menepuk pundaknya. Kamu sudah berani menghadapi, bro. Sekarang waktunya menjaga diri dan menghormati apa yang ada. Malam itu, Aryo pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena mendapatkan penjelasan. Takut karena pengalaman itu nyata. Tapi juga sedikit percaya diri karena ia telah belajar menghadapi ketakutan dan menghadapi makhluk gaib. Setibanya di kos, ia menata kamar, menyalakan dupa, dan menenangkan pikirannya, membayangkan bayangan genderuwo itu sebagai makhluk yang menilai, bukan menakut-nakuti tanpa alasan. Ia menatap pepohonan di luar jendela, mengingat jalan perkampungan dan trembesi tua yang menjadi saksi pengalaman horornya. Sekarang, Aryo sadar bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar manusia, tapi keberanian, rasa hormat, dan energi positif bisa menjaga keselamatan. Pengalaman itu mengajarinya batas antara manusia dan makhluk halus, tentang rasa takut yang bisa dipelajari dan dikelola, serta bagaimana menjaga diri tetap waspada tanpa kehilangan keberanian. Malam itu, Aryo merasa damai untuk pertama kalinya sejak kejadian pertama di jalan perkampungan. Meski bayangan genderuwo itu tetap membekas di ingatannya, ia tahu bahwa ia kini memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menghadapi dunia yang tak terlihat, memahami energi yang ada, dan hidup berdampingan dengan makhluk gaib tanpa menjadi korban ketakutan. Dengan itu, Aryo menutup malamnya, siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan kesadaran baru bahwa dunia ini lebih luas daripada yang terlihat, dan rasa hormat serta keberanian adalah kunci untuk tetap selamat di antara misteri dan kegelapan yang menghantui manusia. Nah, itu tadi pengalaman Aryo dan teman-temannya menghadapi genderuwo di perkampungan. Serem banget kan? Tapi yang paling bikin merinding, makhluk itu nggak cuma muncul sekali, tapi bisa ikutin energi kita kalau nggak hati-hati. Kalian sendiri, kalau ngalamin hal kayak gini, berani nggak jalan sendirian di malam hari? Tulis cerita horormu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya.